Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat pagi, selamat datang di pembelajaran ekonomi. Masih semangat puasanya ya, tetap semangat, masih pagi. Kita akan belajar materi baru tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, kita langsung aja tujuan pembelajarannya. Hari ini kita akan mempelajari 3 submateri, yaitu tentang pengertian dan manfaat kerjasama ekonomi internasional, lalu tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kita langsung saja, jangan berbasa-basi. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Nah, kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Nah, biasanya antara negara ini ingin mendapatkan keuntungan ya. Contohnya adalah antara negara maju dan negara berkembang. Mohon maaf, ini ada WhatsApp terganggu. Kita lanjutkan. Kenapa negara maju dengan negara maju yang sudah maju melakukan kerjasama dengan negara berkembang yang B aja gitu ya. Ternyata negara maju ini membutuhkan bahan mentah untuk diolah nih. Bahan mentah ini dari negara berkembang ya. Sedangkan negara berkembang menggunakan barang yang sudah jadi dari negara maju seperti mesin, peralatan, teknologi, dan modal juga dari negara maju. Karena negara berkembang ini belum memiliki teknologi yang memadai untuk mengolah bahan mentah yang dimilikinya. Sedih ya, padahal kalau kita bisa mengolah sendiri, pasti kita akan menjadi negara yang sangat kaya. Tentunya tanpa korupsi, kalau tanpa korupsi ya. Semangat semuanya. Oke, kita lanjut ya. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara. Kalian tahu pahlawan devisa? Ya, itu adalah TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia. Nah, tenaga kerja Indonesia ini dia bekerja di luar negeri. Di luar negeri dia mendapatkan penghasilan. Nah, yang penghasilannya ini akan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, negara juga bisa melakukan ekspor ke negara lain. Nah, dari ekspor ini dia juga meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua adalah menjaga kestabilan harga dalam negeri. Misalnya nih yang lagi hot-hotnya nih, yang hot itu cabai ya. Cabai ini harganya mahal banget nih. Karena sulit tumbuhnya. Banyak petani yang gagal panen misalnya. Untuk memenuhi kebutuhan cabai yang meningkat, jadi pemerintah ini harus melakukan impor cabai supaya harga cabai menjadi stabil. Kenapa sih kayak gitu? Nah gini, kalau misalnya cabainya sedikit, sedangkan orang Indonesia senangnya pedas-pedas, otomatis kurang ya cabainya itu. Kalau cabainya kurang, otomatis harganya akan menjadi naik. Nah, untuk menjaga harga itu, pemerintah melakukan impor nih cabai sehingga jumlah cabainya semakin banyak. Nah, kalau misalnya jumlah cabainya semakin banyak, kebutuhan cabai warga Indonesia terpenuhi, otomatis harganya akan menjadi stabil, nggak langka lagi gitu. Oke, selanjutnya adalah memperluas ketersediaan lapangan kerja. Nah, kalau misalnya kita melakukan kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain, otomatis akan ada investor nih yang membangun perusahaannya di Indonesia. Nah, perusahaan butuh karyawan kan? Nah, karena butuh karyawan, perusahaan akan mempekerjakan pekerja dari Indonesia sehingga lapangan pekerjaan semakin meningkat. Lalu kerjasama Indonesia dengan negara lain untuk mengirim TKI juga akan meningkatkan lapangan kerja. Nah, dengan adanya investasi tersebut, ini juga akan mempercepat pembangunan nasional. Bisa juga nih mempercepat pembangunan nasional melalui pinjaman dari Bank Dunia ya.
Selain itu juga ada alih teknologi. Nah, sekarang kalian lihat merek HP kalian, apakah itu dari negara Indonesia, apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri? Ibu yakin kebanyakan dari luar negeri. Nah, dengan adanya kerjasama ekonomi internasional itu memungkinkan barang-barang yang dari luar negeri ini seperti Xiaomi, Oppo, iPhone itu bisa dinikmati oleh masyarakat di Indonesia teknologinya. Jadi kalian bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi kita nggak ketinggalan zaman gitu ya. Kita mengenal teknologi dari negara maju. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Apa saja itu? Berdasarkan letak geografisnya, kalau berdasarkan letak geografis berarti kita ngomongin wilayah ya. Itu yang pertama ada kerjasama ekonomi internasional. Udah kebayang ya, internasional itu berarti segede apa nih? Lalu regional dan juga ada kerjasama antar regional. Kalau kerjasama ekonomi internasional sudah tertebak ya, jadi wilayahnya sangat luas di berbagai belahan dunia. Nah, dia diikuti oleh negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya ada World Bank dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada nih di pelajaran sejarah nih. Lalu kerjasama ekonomi regional dilakukan oleh negara yang berada dalam satu wilayah. Jadi wilayah lain nggak bisa ikutan ya. Misalnya adalah ASEAN. Kalau ASEAN itu kan kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara saja ya. Kalau misalnya kayak Jepang nggak boleh ikutan karena dia di Asia Timur. Kalau Uni Eropa berarti hanya bisa diikuti oleh negara-negara yang di Eropa. Kalau dari Afrika boleh? Nggak boleh karena ini adalah kerjasama ekonomi regional ya, di wilayah itu aja. Jadi ini geng-gengan ya kalau ekonomi regional nih. Lalu kerjasama ekonomi antar regional. Nah, kalau ini dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya adalah kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN nih. Jadi sama-sama jadi antar geng ini mereka kerjasama, itu jadi kerjasama ekonomi antar regional. Kita lanjut lagi berdasarkan banyaknya negara peserta. Berarti ini banyaknya ya, banyaknya negara. Ada kerjasama ekonomi bilateral, ada juga kerjasama ekonomi multilateral. Oh, nya kebanyakan ini. Kalau bilateral ini hanya 2 saja ya negara anggotanya. Contohnya adalah kerjasama Indonesia dengan Korea. Itu nama kerjasamanya adalah WLTFM, Working Level Task Force. Jadi ini adalah kerjasama yang membicarakan tentang proyek-proyek ekonomi antara Indonesia dengan Korea. Lalu kerjasama ekonomi multilateral itu adalah kerjasama antar dua negara atau lebih. Jadi dia bisa lebih dari 2 ya. Contohnya adalah NAFTA dan OPEC. Kalau NAFTA ini kerjasama perdagangan di Amerika Utara ya. Kalau OPEC ini kerjasama ini pengolahan minyak. Kita lanjut. Lapangan usaha yang sama dan berdasarkan tujuan yang sama. Kalau berdasarkan lapangan usaha yang sama, ya itu kerjasamanya di latar belakangnya oleh kesamaan bidang usaha. Jadi yang dijualnya sama gitu, sama-sama jualan minyak nih. Tapi minyaknya bukan minyak wangi ya, ini minyak bumi. Nah, kerjasama minyak bumi itu melahirkan OPEC ya, OPEC yang tadi ya, organisasi pengolahan minyak ya, memproduksi minyak gitu. Kalau berdasarkan tujuan yang sama itu contohnya adalah ILO. ILO ini adalah International Labour Organization. Maaf nih pronunciation-nya kurang bagus nih. Itu adalah organisasi yang memperjuangkan hak-hak para buruh. Kita lanjut, yaitu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, kita mengenal lembaga-lembaganya nih sekarang ya. Kalau di bidang perdagangan itu ada ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN itu
Ini mohon maaf sebelumnya ya, pronunciation ibu itu agak kurang bagus, jadi jangan diketawain, boleh ketawa dalam hati aja. ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Nah, ini adalah kerjasama regional di Asia Tenggara ya, di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jadi kalau ASEAN ini bukan hanya kerjasama di bidang ekonomi saja ya, tapi ada bidang yang lainnya. Lalu ada juga ini apa nih lambangnya nih? Ini adalah NAFTA. NAFTA ini adalah North American Free Trade Area. Kalau NAFTA ini kesepakatan perdagangan bebas nih antara negara-negara di kawasan Amerika Utara ya. Kita lanjut di bidang perdagangan. Itu ada APEC. APEC ya, bukan APEC. APEC mah kalian nih yang belum mandi nih lihat materi ini. Canda APEC, enggak ya, bercanda doang. Nah, APEC ini adalah Asia Pacific Economic Corporation. Nah, ini adalah forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Intinya ini adalah kerjasama liberalisasi perdagangan di Asia Pasifik ya. Jadi satu wilayah aja. Lalu ini ada WTO. WTO itu adalah World Trade Organization. Itu lembaga kerjasama ekonomi perdagangan dunia. Nah, kalau APEC ini regional, kalau WTO ini adalah internasional. Jadi semua ya anggotanya ya. Sekarang kalau di bidang produksi itu ada yang namanya OPEC. Nah, OPEC ini singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Country. Jadi ini adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Sorry ya, tadi ibu salah ya. Ini negara-negara pengekspor minyak ya. Mohon maaf diralat. Kalau misalnya FAO ini adalah Food and Agricultural Organization, yaitu organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. Kelihatan ya lambangnya nih ada padi-padinya nih, berarti pangan dan pertanian. Sekarang di bidang, ya Allah, mohon maaf ada gangguan, salah ngetik, salah mencet ibu nih. Di bidang ketenaga kerjaan ada ILO. ILO ini adalah International Labour Organization. Ini organisasi yang memperjuangkan hak-hak para buruh yang tadi sudah kita bahas. Lalu ada bidang keuangan, ada the World Bank. World Bank ini adalah organisasi yang bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha dan pembangunan negara-negara di dunia. Nah, ini bisa memberikan pinjaman nih untuk usaha-usaha dan pembangunan negara di dunia yang tadi ibu bahas. Lalu ada IMF. IMF ini International Monetary Fund. Ini organisasi di bawah PBB ya. Tujuannya adalah memberikan kredit kepada negara yang anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang. Nih ada nih suatu masa di mana suatu negara mengalami krisis bisa melakukan pinjaman kepada IMF ya. Selanjutnya kita ada juga nih yang syariah yaitu ISDB atau IDB juga sama aja ya. IDB ini adalah Islamic Development Bank. Jadi IDB ini yaitu kerjasama ekonomi yang anggotanya adalah negara-negara Islam atau yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugas, tetap semangat, sehat, dan bahagia selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la.